Oh. Selamat datang di materi pembelajaran Corporate Life Saving Rules, elemen 13, Ground Disturbance. Pastikan semua bahaya bawah tanah, seperti pipa dan kabel, telah diidentifikasi, diketahui, ditandai lokasinya, serta diisolasi bila diperlukan. Dalam penerapan ground disturbance, Anda diharuskan 1. Pastikan bahwa supervisor atau orang yang bertanggung jawab menyatakan aman untuk mulai bekerja. 2. Pekerjaan harus dikerjakan oleh minimal 2 orang atau lebih. 3. Pastikan mengikuti persyaratan SICA dan JSA. 4. Hentikan pekerjaan dan beritahu atasan jika ada sesuatu yang membahayakan. Dan pengawas pekerjaan wajib untuk 1. Semua persyaratan SICA dipenuhi. 2. Barrier dan rambu-rambu ada untuk membatasi akses ke lokasi penggalian. 3. Penilaian risiko tempat kerja telah dilakukan oleh orang yang kompeten. 4.
Bahaya di lokasi penggalian harus diidentifikasi antara lain kabel atau pipa, klasifikasi tanah, dan pengujian. 5. Kondisi tanah harus dikendalikan untuk mencegah keruntuhan, misal shoring, sloping, dan lain-lain. 6. Stabilitas tanah diperiksa kembali sebelum bekerja dan setelah kondisi cuaca buruk atau hujan. Berikut ini adalah persyaratan pekerjaan penggalian. 1. Membuat SIKA khusus dan mengisi checklist pekerjaan penggalian. 2. Petugas excavation yang berkompeten harus berada di lokasi kerja dan mengawasi excavation jika petugas memasuki excavation yang dikategorikan sebagai confined space atau area terbatas. 3. Excavation lebih dari 1,2 meter atau 4 feet memerlukan sloping atau benching atau support system berupa shoring atau bracing sebelum petugas diizinkan masuk. 4. Seluruh bahaya yang ada di permukaan dan bisa membahayakan harus dipindahkan untuk melindungi pekerja. 5. Walkway atau jembatan dengan pengaman harus tersedia untuk keperluan pekerja menyeberangi trench. Selain itu, persyaratan lainnya adalah 1. Excavation dengan kedalaman lebih dari 1,2 meter harus disediakan perlintasan pada jarak setiap 7,5 meter. 2. Jika excavation dekat dengan jalur kendaraan, walkway atau kendaraan lainnya, maka harus dipasang pengaman untuk melindungi pekerja dari orang umum. 3. Jika excavation dalam keadaan terbuka pada malam hari dan ada orang berjalan atau berkendara, maka peringatan tambahan harus disediakan, seperti lampu peringatan, pembatas, excavation, dan equipment yang mudah terlihat. 4. Rencana penanggulangan keadaan darurat harus dibuat sebelum memasuki area excavation atau trench. 5. Jika terdapat genangan air dan dianggap berbahaya, harus dibuang keluar dari excavation. 6. Untuk melindungi para pekerja dari material galian, maka penumpukan material harus dilakukan pada jarak 1 meter dari tepi penggalian. 7. Jika ada alat berat beroperasi di dekat excavation, maka harus dipasang rambu atau tanda peringatan. Contoh pekerjaan berisiko tinggi ketiga yang membutuhkan SIKA adalah pekerjaan penggalian. Pekerjaan penggalian mencakup 1. Merupakan pekerjaan pembuatan saluran atau lubang di tanah baik menggunakan alat berat maupun secara manual menggunakan sekop atau cangkul. 2. Excavation. Pemotongan atau cut, pembuatan lubang atau cavity, pembuatan parit atau trench, atau menekan atau depressing permukaan bumi yang akan dilakukan manusia dengan menggunakan peralatan. 3. Trench. Penggalian terbatas atau sempit di mana kedalaman galian lebih besar dari lebar galian. 4. Benching. Tracing atau stepping bagian sisi dari excavation untuk mencegah longsoran berbentuk satu atau lebih level mendatar atau tangga-tangga. 5. Daylighting. Dalam konteks excavation adalah proses di mana fasilitas atau sarana atau utilitas di bawah tanah bisa teramati secara aman, teridentifikasi, dan terlokalisir. Daylighting dilakukan dengan peralatan tangan dengan tujuan tidak akan merusak sarana. Berikut ini adalah sistem proteksi pada pekerjaan penggalian, shoring, dan bracing. Selain itu, sistem proteksi pada pekerjaan penggalian lainnya adalah benching dan trench shields. Berikut ini adalah persyaratan penempatan material dan beban di atas atau di sekitar penggalian. Hal-hal yang wajib dilakukan dalam penerapan elemen 13 ground disturbance. 1. Memiliki izin kerja
untuk melakukan aktivitas penggalian. 2. Mengidentifikasi instalasi bawah tanah pada area penggalian dengan denah instalasi bawah tanah dan memberikan penanda. 3. Mendapatkan otorisasi dari pejabat berwenang, safety, production, electrical, instrumentation, telecommunication, terkait penggalian. 4. Menentukan dan melaksanakan tindakan pengendalian untuk penggalian berdekatan dengan instalasi bawah tanah. Contoh, isolasi peralatan atau check energy isolation. 5. Mempertimbangkan kemungkinan adanya bahaya terkait ruang terbatas atau check confined space. 6. Mengisi dengan lengkap ground disturbance atau excavation checklist. 7. Menyiapkan akses masuk dan keluar dari lubang penggalian. 8. Memberikan area penggalian tanda untuk mencegah akses yang tidak diizinkan. 9. Memperhatikan bahaya terjebak longsor, gas berbahaya, penambahan air saat penggalian. 10. Memperhatikan peralatan atau fasilitas di lokasi penggalian atas atau overhead obstruction. 11. Memeriksa kestabilan tanah dan peralatan di sekitar lokasi penggalian dan menerapkan tindakan pengendalian atau sloping atau shoring. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penerapan elemen 13 ground disturbance. 1. Melakukan penggalian tanpa mempunyai izin kerja. 2. Melakukan penggalian tanpa identifikasi instalasi bawah tanah. Berikut adalah contoh lesson learned dari suatu insiden yang berhubungan dengan penerapan elemen 13 ground disturbance. Pekerjaan penggalian untuk trenching mengenai pipa kondensat yang tidak teridentifikasi. Kemudian, terjadi condensate spill ke sungai yang terbakar ketika kapal warga melintas. Terdapat 5 korban jiwa dan 2 orang luka pada kejadian ini. Seharusnya, semua pekerjaan penggalian melibatkan semua pihak berwenang dan mengidentifikasi instalasi dan potensi bahaya bawah tanah. Sekian materi pembelajaran Corporate Life Saving Rules, elemen 13, Ground Disturbance. Pastikan semua bahaya bawah tanah seperti pipa dan kabel telah diidentifikasi, diketahui, ditandai lokasinya, serta diisolasi bila diperlukan. Terima kasih.